Ini sebenarnya saya kalau menjawab masalah Masjid Sriwedari itu ini, sebenarnya tidak bisa dijawab di forum terbuka seperti ini, tapi ya nggak apa-apa, kita bisa membaca secara normatif. Masjidnya Pak, itu 80% terbangun, tinggal dikit lagi, tinggal finish. Itu yang mau bantu banyak, tapi dulu tanahnya bermasalah. Intinya itu, saya tidak mungkin mendatangkan CSR dan lain-lain. Ini banyak dari CSR itu tadi, yang dari yang menjadi background di sini tadi ya, dari Abu Dhabi dan lain, tidak mungkin diarahkan ke Masjid Sriwedari. Ini clear ya Pak ya. Makanya saya dan Pak Teguh berusaha biar tanah ini clean and clear secara hukum, dibantu oleh Pak Kajari, luar biasa, 2 Kajari, dan Pak Kajari yang baru luar biasa sekali. Jadi ini sudah clear. Nah ini nanti tinggal bagaimana panitia masjidnya bisa diaktifkan kembali Pak, untuk menerima CSR. Tinggal dikit lagi Pak. Itu karena sekali lagi pembangunan Masjid Sriwedari itu bukan dari APBD, tapi dari CSR. Ini monggo kami, saya dan Pak Teguh sudah menyelesaikan masalah hukumnya. Ini nanti tinggal panitia masjidnya meneruskan Pak. Itu aja Pak. Sebenarnya udah bisa dimulai lagi, bergerak lagi panitianya. Jadi itu, dan Benteng Fastenberg juga sama Pak. Ini kita sedang mengajukan hibah ya Pak. Terus kita sudah mengajukan surat. Itu jadi sedang diproses Pak, biar nanti bisa dikelola oleh Pemkab Solo. Tapi itu butuh waktu, sekali lagi ya. Mohon bersabar Pak, dan sekali lagi apapun itu, untuk membangun sesuatu di lahan apapun kan tanahnya harus clean and clean Pak. Intinya itu aja sih Pak. Kalau kemarin mohon maaf, Masjid Sriwedari kondisinya masih seperti ini ya karena memang masih terkendala masalah hukum. Ya tapi ya semoga warga Solo, Bapak Ibu yang hadir di sore hari ini bisa terobati dengan adanya Masjid Sesajen. Dan saya mohon maaf, itu jadi titik kemacetan baru, saya mohon maaf. Tapi sekali lagi nanti kalau joglo sudah selesai, viaduk sudah dilebarkan, saya yakin nanti masalah macet akan terselesaikan. Oh mohon maaf, macet tidak akan terselesaikan, pasti akan macet terus. Dan seperti yang disampaikan Pak moderator tadi, ini macet yang baik, macet yang membawa berkah. Kita nggak mau Solo sepi-sepi seperti itu. Kita pengen semuanya ramai, kita pengen semuanya kecipratan berkah yang ada di sini. Yang punya hotel, yang punya restoran, yang punya wedangan, ojol, semuanya bisa dapat berkah dari kemacetan ini. Dan nanti kan ini sedang dikaji lagi masalah ring road. Nah, nanti coba ya Bapak Ibu ya, ditunggu dulu hasilnya seperti apa, apakah kabupaten sekitar setuju. Yang jelas kemacetan akan selalu ada. Nah, saya bicara jelasnya dulu ya, kemacetan akan selalu ada, tapi ini macet yang baik, macet yang mendatangkan berkah. Event nggak kurang-kurang Bapak Ibu, event nggak kurang-kurang. Tahun ini kita yang besar Bapak ya, event ini Dekra Nasda sama TKK seluruh Indonesia. Tahun depan, nah ini tahun depan 2025 apa 2026 misalnya lupa. Ini kan Solo udah masuk UCCN ini, kita mau menjadi tuan rumahnya. Jadi penting sekali, apa kayak Solo di Solo, Lokananta itu nanti jadi bagian penggerak ekonomi kreatif kita. Tahun ini juga hibahnya Abu Dhabi cair, jadi kayak yang bukan mantra, yang terhenti ya, seperti Gor Indoor mana, lalu ada pasar Tanggul Sari, banyak. Nanti kita segera mulai di tahun ini. Dan ya karena sekali lagi Bapak Ibu, saya dan Pak Teguh periodenya tidak sampai 5 tahun, mungkin nanti selesai sebelum pilkada ya Pak.
pilkada mungkin diajukan September, mungkin sebelum itu kami sudah purna tugas. Tapi kami pastikan yang namanya semua ya, entah itu dari APBN, dari APBD, dari CSR apapun, yang namanya PKS, MOU sudah terkunci semua. Jadi nanti semuanya akan memprogres sesuai timeline yang ada. Itu nggih Bapak Ibu. Dan sekali lagi saya mohon maaf jika ada proyek yang belum terselesaikan. Saya yakin nanti pasti akan diselesaikan wali kota selanjutnya. Ataupun ada kemacetan, saya mohon maaf sekali. Terutama warga Joglo ya. Saya tadi dari Joglo tadi ngecek banjir, terutama yang di belakang Unisri dan lain-lain. Tapi hari ini nggak banjir. Ya Bapak, saya mohon maaf sekali jika selama 2-3 tahun mungkin di sana macet sekali, ada banjir dan lain-lain. Tapi kalau tidak dimulai sekarang, itu proyeknya nggak akan terinisiasi dan jalan. Mohon maaf, jadi kita berkorban dulu 2-3 tahun, tapi nanti kalau sudah selesai ya pasti semuanya lancar. Dan Palang Joglo ini nanti jadi salah satu landmark ikoniknya kota Solo, karena ini rel elevator terpanjang di seluruh Indonesia. Itu kayak Bapak Ibu. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada ada beberapa proyek yang belum terselesaikan, tapi akan saya kejar semuanya di tahun ini. Insya Allah 2025 yang nanti wali kota selanjutnya tinggal meresmikan. Ini insya Allah ini semuanya program proyek-proyek yang impactful, memberikan multiplier effect yang luar biasa untuk UMKM dan lain-lain. Dan saya lagi Bapak Ibu, terima kasih sekali untuk masukan-masukannya para tokoh-tokoh. Ini sekali lagi terutama Pak Sugar, saya mohon maaf jika ada dua lokasi tadi yang belum terselesaikan, tapi secara hukum sudah akan selesai semua. Kalau sudah clean enter tinggal bangun, dan sebenarnya sudah ada beberapa perencanaan gambar-gambar yang sudah masuk untuk Sriwedari dan Benteng Pasar. Tapi kita tidak akan bicara itu kalau tanahnya belum clean and clear. Kira-kira itu Bapak Ibu. Oh ya, PAD tidak turun, tidak stagnan, PAD-nya naik. Tapi memang mohon maaf belum bisa mencapai target yang diharapkan. Itulah kenapa saya gencar banget mencari CSR, mendatangkan investor, lalu ada juga privatisasi lahan-lahan bengkok yang dikerjasamakan juga. Jadi kita ingin lahan-lahan kita bisa dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang produktif. Dan sekali lagi Bapak Ibu, Solo ini kan pemasukannya murni dari pajak dan retribusi. Ya, ini memang ke depan perlu kreativitas lebih, ada intensifikasi, ekstensifikasi. Jadi kita ingin benar-benar ke depan pencapaian PAD ini bisa lebih baik. Dan nggak perlu sedih Pak, saya nggak kemana-mana kok, saya masih di sini. Masih di sini, kita selesaikan sampai periodenya selesai. Saya nggak tahu selesainya kapan ya Pak, tapi mungkin sebelum pilkada kita sudah di nonaktifkan. Tapi saya yakin nanti Solo ini nggak akan kekurangan orang pinter lah. Ya, banyak yang lebih pinter, banyak yang lebih jago dari saya. Dan ya saya pasti akan selalu sering-sering nengok kota Solo, dan kita pasti akan nanti proyek-proyek ini berjalan dengan baik. Ini masih sekali Bapak Ibu, ada yang sudah selesai, ada yang sudah bisa dinikmati hasilnya, ada yang masih on progress, ada yang belum dimulai. Oh mungkin ada tadi yang belum ditampilkan di sini Islamic Center ya Bapak Ibu. Islamic Center kemarin kita bukan di stop, tapi kita prioritaskan dulu untuk pembangunan rumah sakit Emirates Hospital yang ada di Teknopark. Jadi rumah sakitnya dibangun dulu, Agustus selesai, baru nanti kita pikirkan yang Islamic Center. Jadi ini bukan dihentikan, tapi kita tukar prioritas saja. Karena saya yakin yang namanya masalah kesehatan ini juga prioritas untuk kota Solo. Masih banyak PR-nya Bapak Ibu, PAD, masalah kemiskinan, pengangguran,
angka barang